Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari merger dan akuisisi. Nah, untuk yang pertama itu di kelompok kami ada 4 anggota, yaitu Sajatun Alifiana, kemudian Emi Triana, ada Elhana, dan ada Aisyah Amini. Nah, kemudian yang pertama kita belajar dulu mengenai definisi dari merger dan akuisisi. Nah, pertama, merger merupakan sebuah hubungan antara dua organisasi atau lebih eh, yang hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Sedangkan akuisisi merupakan satu jenis yang mengambil ahli kepemilikan perusahaan lain, di mana perusahaan tetapi pemilik ber ah, oh, beralih kepada perusahaan yang berakuisisi. Nah, adapun macam-macam merger antara lain yang pertama merger horizontal, kemudian ada juga merger vertikal dan ada merger konglomerat. Juga contoh perusahaan yang telah mengalami merger dan akuisisi. Nah, untuk perusahaan yang di merger itu contohnya XL dan Axis, di mana Axis di sini itu bergabung menjadi satu perusahaan, yaitu perusahaan XL. Kemudian untuk contoh perusahaan yang mengalami akuisisi itu contoh perusahaan Philip Morris dan Sampurna. Jadi Lips Morris ini diambil akuisisi oleh Sampurna. Nah, kemudian untuk perbandingan, di sini kita bisa melihat dari segi aktiva dan pasiva, kemudian juga dari pemegang saham, di mana dalam merger, aktiva dan pasiva pada perseroan yang menggabungkan diri dari lenyapnya dan berakhirnya atas status sebagai badan hukum tanpa melalui proses likuidasi. Sedangkan untuk akuisisi, perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak terjadi peralihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Jadi, kalau akuisisi ini hanya seperti membeli sahamnya. Kemudian, kalau pemegang saham, dari segi pemegang saham dari merger, ini aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri dan beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabung. Nah, untuk akuisisi, aktiva dan pasifanya itu pada perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya. Dan pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima merger itu akan beralih ke PT yang memenangkan merger tersebut. Nah, sedangkan akuisisi itu pemegang sahamnya beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Selanjutnya Nah, yaitu motif dan tujuan. Di mana motif yang digunakan pada penelitian ini menggunakan motif ekonomi yang memiliki alasan terhadap perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi. Hal ini disebabkan karena pembelian perusahaan dilakukan ketika tindakan yang dilakukan dapat memiliki keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui proses kinerja keuangan dalam penelitian sebelumnya dan terjadinya merger dan akuisisi pada rasio keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan dalam terjadinya merger dan akuisisi dalam rasio keuangan. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mendorong merger dan akuisisi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dari perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang tidak signifikan.
Hal ini merupakan akibat dari belumnya berkembangnya sinergi dari merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, untuk mendorong terjadinya merger dan akuisisi. Yang kedua, kinerja pasar menunjukkan tidak dapat perubahan yang signifikan. Hal ini terjadi karena merger dan akuisisi. Selain itu, terjadinya penurunan yang tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia tidak berekspektasi dengan dilakukannya merger dan akuisisi. Sebab perusahaan pengakuisisi dalam bentuk sinergi. Baik, selanjutnya untuk dampak. Dampak dari evaluasi, merger, dan akuisisi terhadap perusahaan, karyawan, dan industri. Bahwa merger dan akuisisi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dampak merger dan akuisisi terhadap perusahaan terdapat waktu peningkatan skala ekonomi dan efisien operasional, diversifikasi produk dan paksa pasar, peningkatan daya saing, potensi sinergi keuangan, dan operasional resiko integrasi organisasi dan budaya. Merger dan akuisisi ini perusahaan dapat mempengaruhi karyawan juga. Next. Selanjutnya untuk manfaat dan resiko. Yang pertama manfaat, yaitu untuk mengembangkan sinergi yang diciptakan pada perusahaan dalam merger dan akuisisi. Yang kedua, memperkuat daya saing pada perusahaan. Yang ketiga, memperluas jasa yang ditawarkan agar tidak berdampak pada bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya ada resiko. Yang pertama, resiko ini perusahaan yang digabungkan atau diakuisisi akan bertanggung jawab atas semua pertanggung jawab, termasuk membayar dan menyerahkan barang kepada vendor yang masih terhutang. Yang kedua ini, perusahaan merger bisnis akan meningkatkan biaya operasional, terutama dalam jangka pendek. Baik, selanjutnya adalah studi kasus berhasil dari analisis merger dan akuisisi. Di mana pada studi kasus ini kami mengambil studi kasus tentang analisis merger dan akuisisi dari PT Goto Gojek dengan Tokopedia Tbk. Kemudian faktor keberhasilan dari merger ataupun akuisisi yang dilakukan ini yang pertama itu mampu memanfaatkan basis penggunaan Gojek dan kemampuan e-commerce dari Tokopedia sehingga aplikasi komprehensif yang menawarkan layanan termasuk belanja, transportasi, pengiriman makanan, serta layanan keuangan. Kemudian kedua, adanya penggabungan kedua ini memungkinkan perusahaan Goto untuk berekspansi ke luar negeri di luar pasar Asia Tenggara lainnya. Kemudian ketiga, memungkinkan perusahaan Goto ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses operasi. Kemudian keempat, adanya merger memudahkan Goto ini dalam mengakses sumber daya dan keahlian yang lebih luas. Dan yang terakhir itu adanya merger itu memungkinkan perusahaan Goto ini untuk bersaing dengan lebih baik dengan raksasa teknologi dalam skala global dan menciptakan kehadiran daya saing dan kekuatan yang lebih dari industri lainnya. Kemudian dari studi kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Tokopedia ini diakuisisi menjadi anak perusahaan dari Gojek yang kemudian mengganti namanya menjadi PT Goto, yaitu Gojek Tokopedia. Lah, bergabungnya kedua perusahaan tersebut adalah untuk meningkatkan aplikasi yang super komprehensif yang dapat menawarkan berbagai layanan. Konsolidasi layanan dan dengan basis guna ini memungkinkan Goto menciptakan pengalaman yang lebih mulus yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan pendapatan. Pada dasarnya, dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sama kuatnya. Tentunya memiliki strategi yang berbeda juga. Namun, adanya merger ini menjadikan kedua perusahaan tersebut harus mempertahankan dan menyatukan karyawannya. Di mana Goto ini mendapat kesepakatan untuk menjadikan Andre Solistyo dari PT Gojek yang akan menjadi CEO dari grup Goto
dan pihak Patrick Chow dari Tokopedia sebagai presiden ketiga GoTo. Nah, penggabungan dua perusahaan ini juga tidak lepas dari permasalahan tidak terkecualinya itu meningkatkan utangnya dan juga kerugian perusahaan serta banyaknya diversifikasi perusahaan keduanya. Selanjutnya ini adalah studi kasus merger yang gagal, di mana kami mengambil studi kasus yaitu review kinerja keuangan sebelum dan sudah merger dan akuisisi. Studi kasus ini terjadi di negara-negara berkembang dan di sini kita membandingkan negara berkembang lainnya dengan Indonesia. Yang mana faktor kegagalan dari merger tersebut, yang pertama yaitu ketidakcocokan budaya antar perusahaan. Kemudian adanya krisis global seperti adanya kenaikan harga minyak dan kenaikan suku bunga yang memicu berakibat terjadinya repayment yang memicu menunggaknya pembayaran. Kemudian ketidakpastian geopolitik dan regulasi dipandang eksekutif perusahaan dan juga terjadinya penurunan pada tahun 2014 pada nilai transaksi merger karena tidak stabilnya pasar modal di Indonesia. Kemudian dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa merger dan akuisisi ini memberikan perbedaan pengaruh pada kemampuan likuiditas perusahaan baik pada negara berkembang di Indonesia. Nah, hal tersebut dapat diakibatkan beberapa faktor. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan peningkatan utang lancar perusahaan. Pada profitabilitas terdapat perbedaan antara negara berkembang dengan Indonesia. Pada negara berkembang, terdapat perubahan profitabilitas setelah dilakukan merger dan akuisisi disebabkan oleh perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan profit. Sebaliknya, di satu kegiatan ini tidak memberikan perubahan pada profit perusahaan yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan meningkatkan beban hutang perusahaan. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari kedua kasus tersebut adalah di mana faktor berhasilnya merger tidak luput dari penggabungan dua perusahaan. Bisa saja dampaknya adalah meningkatnya utang dan kerugian perusahaan. Namun, apabila kedua perusahaan memiliki sisi positif dan saling menguntungkan masing-masing, beberapa hambatan tersebut tidak terjadi halangan untuk bergabungnya dua perusahaan agar berkembang lebih baik lagi. Sedangkan pada kegagalan, kegiatan merger dapat dipengaruhi oleh adanya ketidakpastian geopolitik, sosial maupun budaya perusahaan, sehingga apabila ingin menggabung kedua perusahaan, alangkah baiknya saling menerima masukan budaya dan pengelolaan keuangan yang baik guna mencegah kemungkinan terjadinya penurunan nilai mata uang serta menjaga eksistensi dari perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari teman-teman kalau ada mau yang ditanyakan bisa langsung mengisi di kolom komentar ya. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.